ganteng terus. Ngejreng sih. Tadi Alga 100.3 FM Mitra Sejaman Siar 4 hari lagi. Jelang ulang tahun Radio El Gangga yang ke-39. Thank you Mitra. Jadi 4 hari lagi ya. Meskipun kita lagi ada di euforianya menuju 4 hari lagi ulang tahun Radio El Gangga. Seperti janji kita ya Bang Gilang, Iya. di jam 9 hari ini edisi 15 Januari 2025 hari Selasa kita akan ada talk show interaktif Betul. bersama dengan PLN Kota Bekasi. Iya, dengan tema Bulan K3 Nasional Keselamatan Ketenagalistrikan dan Promo PLN Mobile. Betul. Dan saat ini di studio kita sudah bersama dengan 3 narasumber kita nih, Bang Gilang, yang cakep, yang tampan, yang cantik, tidak terlihat wajahnya, ya. Iya. Gak apa-apa. Untuk Mitra Sejaman Siar wajib banget pantengin talk show interaktif kita sampai dengan jam 10 nanti. Dan juga untuk Mitra yang ingin bertanya nanti bisa langsung WhatsApp di El Gangga di mana Bang? Di WhatsApp kami di 0811861003. Iya, karena hari ini kita juga cuma mau ngomongin soal keselamatan dan tenaga listrikan. Tapi kita juga bakal ngomongin banyak banget promo dari PLN Mobile. Wow, asik nih. Nih, kalau emak-emak gitu kan, bunda-bunda, mami-mami, mama-mama muda kan paling senang kalau dengar yang promo-promo gitu kan ya. Supaya lebih jelas gitu kan, apa aja nih syarat-syarat buat dapetin promo atau apa aja yang tersedia nih di PLN Mobile promonya nanti langsung pantengin Cils sekarang juga di 100.3. Iya, dan Mitra juga bisa langsung bertanya sama narasumber kita. Boleh dikenalin dulu kali mungkin Bang Gilang? Boleh dong, ya ini yang pertama ada Mbak atau Ibu nih aku panggilnya. Mbak aja ya? Mbak aja. Masih muda begini ya, panggil Kakak ibu ya, kamu. kakak ya. Ada Mbak Fitria Putri Dwi Pamungkas selaku TL Sales and Retail ya. Selamat pagi Mbak Fitria. Boleh lebih kenceng lagi suaranya menyapa Mitra Sejaman Siar? Selamat pagi semuanya, saya Fitria Putri dari PL Sales Retail, khususnya unit ULP dan Tanjung. Oke, dan selanjutnya selamat datang Mbak Fitria. Dan selanjutnya ini ada Mas Adita Husein ya, selaku TL K3L Bekasi Kota. Baik, Bang Gilang, salam dengar juga untuk mendengar kita yang ada ya. Iya. Oke, dan satu lagi juga kita ditemani sama Mas Ricardo Pratama selaku TL K3L dari Medan Satria. Ya? Baik, Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, selamat kenal semua. Oke. Ini kayaknya pada gugup-gugup banget. Kasih tepuk tangan dulu dong buat kita. Nah, ini pada nggak kerja nih, pada ke radio semuanya. Semuanya suruh pantengin kan pastinya kan hari ini ya. Karena kita akan ngomongin soal keselamatan dan juga ketenaga listrikan. Dan promo PLN Dan Mobile. promo PLN. Mungkin kalau untuk promo nanti dulu ya. Sekarang kita mau langsung aja nih dengerin penjelasan dari siapa dulu, Mas Ricardo atau Mas Aditya Mengenai keselamatan dan ketenaga listrikan. Iya, karena kan kita tahu ini adalah musim hujan ya, Mbak ya Mas ya. Iya, betul. Nah listrik tuh agak rentan gimana gitu kalau ngomongin listrik di musim hujan gitu. Mungkin bisa dari Mas Aditya dulu, dari dalam ya, dalam untuk Ini mungkin di dalam. Oh, nanti akan ada penjelasan dari dalam dan luar rumah. dan luar juga. Oke, silakan. Mungkin mic-nya boleh di iya. Oke, terima kasih Bang Gilang sama Mpo Tere. Iya. Perkenalkan dulu, saya Dita Husein Fendi, saya selaku TL K3L di Bekasi Kota. Iya. Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung sedikit ya untuk bagaimana keamanan kelistrikan ketika musim hujan. Jadi memang secara umum untuk listrik ini dengan air itu adalah seperti teman. Jadi kalaupun ada listrik, ada air, itu jadi istilahnya kalau kita tuh menyetrum. Jadi ada konduktor masalah listriknya. Tangan basah juga bisa nyetrum ya? Nah, iya betul. Jadi kita harus memastikan betul bahwasanya kita harus memilah di mana kita harus bermain aman itu ketika kita memegang suatu elektronik ataupun melakukan kegiatan ketenaga listrikan itu bebas dulu dari namanya tadi bahaya, potensi bahaya. Kita harus mengeliminasinya itu.
Ada kalau secara teknis itu ada lima hierarki pengendalian ketegangan listrikan. Kita yang pertama itu adalah mengeliminasi potensi bahaya. Jadi misalkan secara umum ya ini ya untuk di rumah, misalkan KTR itu mau mencolokkan mesin cuci. Tentu saja KTR yang pertama itu pastikan betul colokan KTR ketika sedang mencolok itu dalam keadaan kering. Jadi kering dulu. Kemudian lebih amannya lagi KTR memakai sendal. Jadi amannya sendal. Jadi ketika KTR itu sedang mencolokkan listrik, kita terlihat tuh antara namanya listrik dan konduktornya tadi. Konduktornya tadi itu kan terkonduktor dengan air. Jadi kalau KTR udah pastikan colokan kering, kemudian sendalnya kita pakai sendal, jadi kita aman untuk menyolokkan itu. Kemudian kita terkait itu adalah fungsi dari peralatan itu. Misalkan, kita tadi yang mesin cuci ya. Misalkan stop kontak itu dengan stekernya mesin cuci, tidak dikerusakan, istilahnya itu jadi hitam itu ya. Kalau KTR mencolokkan, tentu saja ada fungsi dari peralatan itu. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada bencana, yaitu force majeure. Jadi ketika KTR itu ketika sedang mencuci ada gempa, pasti ada konslet dan asap. Jadi force majeure itu adalah di luar kendali kita. Jadi pihak ketiga kami seperti itu. Itu adalah untuk secara garis besar aja. Jadi untuk yang pertama itu adalah mengeliminasi. Kemudian kita yang terakhir aja kita harus melengkapi diri kita. Bagaimana kita bekerja atau melakukan kegiatan secara aman, Tapi ini jadi pengetahuan umum juga ya, maksudnya Terek baru tahu kalau ternyata mau nyolokin contohnya tadi mesin cuci itu harus menggunakan sendal. Itu kalau nggak pakai biasanya kenapa itu? Soalnya kalau di rumah sih nyolok aja. Amannya itu secara pengetahuan atau secara teknis memang tadi itu KTR kita harus mengeliminasi sumber bahaya, potensi sumber bahaya. Jadi kalau KTR itu kakinya KTR bersentuhan langsung, kan biasanya di daerah laundry room itu atau tempat cuci itu kan basah ya. Jadi kalau memang kaki basah kemudian KTR mencolokkan, itu ada potensi bahayanya KTR. Jadi bisa setrum dari itu lah. Bisa bolak-balik ke kamar mandi, kena cipratan air kayak gitu. Ternyata bisa nyetrum juga gitu. Jadi ini baru tahu, benar-benar baru tahu gitu. Iya, selama ini cuma nyolokin aja. Tapi ini sama nggak buat colokan yang lain kayak TV atau blender atau apa gitu, rice cooker, alat elektronik yang lain gitu. Berlaku juga Pak? Berlaku ke seluruh kegiatan. Jadi ini ada prinsip aja Pak. Jadi kita harus tahu potensi bahaya itu apa, baru kita tanggulangi seperti itu. Misalkan KTR bekerja dalam keadaan ketinggian, misalkan KTR mengganti bola lampu. Lebih baiknya KTR kan harus pakai tangga yang proper biar kita mencapai yang ketinggian itu. Jangan pakai kursi seolah-olah kita nanti bisa jatuh. Jadi itu adalah prinsip aja KTR. Jadi kita harus tahu sumber bahayanya, kita harus mengeliminasinya, kita harus mempersiapkan apa saja yang kita melakukan pekerjaan itu atau kegiatan itu secara aman. Itu prinsip aja. Itu yang di dalam rumah. Iya, dalam rumah. Banyak juga hal yang terjadi kayak konsleting yang di luar rumah nih ya, misalnya kayak kabel menjuntai, kadang kita masih suka temuin yang listrik segala macam, dan hal-hal yang lainnya yang ini kita nggak tahu nih. Kalau di dalam rumah kita bisa mengeliminasi yang lain, tapi kalau di jalan gimana nih? Nah, kalau di luar rumah baik, kalau untuk potensi bahaya di luar rumah sebenarnya gampang. Kalau masyarakat cukup laporkan ke PLN saja. Intinya jangan ambil inisiatif. Untuk segala potensi bahaya yang di luar rumah itu kan posisi tegangannya sudah tinggi ya.
Iya. Tidak. Memang ada yang 220 ada yang 220 volt Iya. yang masih sama kayak rumah, cuman ada juga yang 20 kilovolt. Nah, itu kalau misalnya ada terjadi sesuatu hal yang kayak tadi mencintai atau ada ternyata hal yang nyangkut di Iya. asetnya kita, Iya, iya. teman-teman pendengar radio maupun yang di sini cukup laporkan saja via PLN Mobile. Nah, nanti teman-teman kita, petugas kita yang ada kompetensinya melakukan hal itu yang akan mengerjakan. Iya. Oke. Jadi memang harus dengan ahlinya ya. Betul. Jangan dioprek-oprek sendiri. Jangan ambil inisiatif ya, nggak Iya. boleh ya. Justru Iya. memang itu nggak boleh ya. Justru Mengambil tidak boleh ambil sendiri. inisiatif. Kadang ada case juga yang masyarakatnya baik, niatnya mengamankan, Iya. tapi karena tadi tidak adanya pengetahuan atau tidak adanya Iya. potensi menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh sebenarnya, jadinya malah bahaya di mereka. Iya, Oh, betul. iya betul. Tapi udah pasti ya, kita menghubungi PLN terlebih dahulu, Iya, lewat PLN Mobile tentunya. Nah ini fast respon maksudnya ya, Kita langsung ya. kalau untuk laporan di PLN Mobile akan langsung masuk ke sistem dan akan dipantau oleh tim kita yang mantau 24 jam. Wih keren, Iya. 24 jam ya. Nah ngomong-ngomongin PLN Mobile, Mm-mm. PLN Mobile itu apa sih sebenarnya? Iya. Boleh dijelaskan? Boleh saya jelaskan apa Mbak Fitri? Oh, Gimana? boleh. Boleh. Heeh. Ini ada aplikasi PLN Mobile. Ini salah satu aplikasi unggulannya kita saat ini. Iya. Oke. Di situ kita bisa lakukan pengaduan, pasang baru, tambah daya, dan ya, menu-menu lain seperti cek instalasi juga bisa. Di Iya. situ juga ada mobil listrik juga ada. Gitu. Iya. Jadi kalau untuk terkait keamanan tadi cukup dilaporkan di menu pengaduan. Oke. Oke. Jadi menu pengaduan nanti silakan masukkan detailnya. Nanti alamatnya akan ada share log-nya tuh. Iya. Nah, jadi nanti si petugas datang berdasarkan alamat yang tadi. Oke, yang dimasukin di serok itu nih ya. Iya. Oke. Tentunya kita juga masih punya banyak perbincangan ya Banyak bersama banget. dengan PLN Bekasi pada hari Betul. ini. Tapi karena ada yang mau lewat dulu, jangan oke. kemana-mana. Mitra Sejaman Siar tetap pantengin pagi-pagi. Di antara abang. Panteng terus. Ngejreng sih. Tadi LGG 100.3 FM, Mitra masih ditemenin sama Tere. Sama Bang Gilang juga. Pagi-pagi. Di antara abang. Iya, masih bersama dengan PLN Kota Bekasi. Mhm. Kita sedang talk show interaktif bersama dengan Mbak Fitria Putri, Mas Adita Hussein, dan juga Mas Ricardo Pratama. Masih semangat Mbak dan Masnya? Masih Iya dong. dong. Masih banyak ya yang mau kita berikan, kita antarin informasinya untuk Mitra Sejamansyah tentunya. Buat Mitra juga yang mau bertanya langsung kirim aja di mana Bang Gilang. Kirim di WhatsApp kami di 08111861003. Apapun ya tentang keselamatan, ketenaga listrikan dan juga promo-promo di PLN Mobile bisa langsung ditanyakan di WhatsApp-nya. Iya, sampai jam 10 nanti ya. Iya, tentunya ya. Nah, ini balik lagi kita ngomongin soal bulan K3 nasional ya. Bisa mungkin dijelaskan biasanya program-program PLN tuh apa saja dalam rangka bulan K3 nasional gitu. Oke. Apakah ada Silakan. kegiatan rutin atau mungkin ada sosialisasi penyuluhan-penyuluhan gitu dari PLN? Boleh. Silakan, Mas Mas Adita sudah siap untuk menjawab? Andita atau Husen sih panggilnya? Nah, saya Husen, oh Husen. Husen. Namanya panggilan mau Iya. Tere. Jadi untuk kita landasin dahulu untuk bulan K3 ini sebagai kawasan umum ya, bahwasanya bulan K3 nasional ini berlangsung dari tanggal 12 Januari sampai 12 Februari. Nah, landasan ini kita mengacu pada Undang-Undang Keselamatan Ketenaga Listrikan yaitu Undang-Undang Nomor 1 1970. Jadi berangkat dari situ kita mengadakan namanya itu bulan K3. Jadi tanggalnya ini sudah ditentukan oleh undang-undang itu. Kemudian tujuannya untuk apa sih? Pertama yaitu adalah menggugah awareness atau menggugah namanya itu kesadaran masyarakat Indonesia ini bahwasanya K3 itu penting loh. Jadi istilahnya mengkampanye atau berkampanye untuk K3 ini.
Jadi harapannya seluruh masyarakat Indonesia ini tahu K3 itu penting dalam segala aspek. Iya. Bahkan sampai tadi Pak Tere itu di pencuciannya harus ada namanya K3. Iya. Iya. Ini terutama untuk di pekerjaan dengan resiko tinggi ya. Kalau di PLN memang wajib namanya K3. Iya. Walaupun dari komitmen manajemen yaitu adalah tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia. Jadi di PLN sendiri menjunjung tinggi namanya keselamatan itu. Jadi komitmen K3 itu di atas kinerja. Jadi K3 dulu baru kinerja. Iya. Itu di PLN. Jadi bulan K3 nasional ini adalah menggaungkan ataupun mengkampanyekan bahwasanya K3 itu harus ada di seluruh lini lapisan masyarakat. Tentu saja dari K3 UP3 Bekasi, salah satunya yaitu adalah rencana kerjanya itulah kita nih pada saat ini Iya. kita adalah berkunjung ke Sosialisasi di radio. sosialisasi ke radio. Jadi Oke. kita salah satunya mengkampanyekan seperti itu. Tentu saja di dalam internal PLN Bekasi ada banyak program. Untuk yang ke eksternal, selain di radio, kita juga melakukan campaign ke SMA atau SMK. Oke. Jadi ke Sekolah sekolah. ya? Biasanya ada jurusan tertentu kah? Atau Betul, Kak. Jadi kita mengkampanyenya di jurusan listrik atau jurusan teknik lah seperti itu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan edukasi itu dari ini, Kak. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA itu kita juga melakukan sosialisasi. Jadi kita pada trimester atau 3 bulan sekali itu kita berkunjung ke sekolah-sekolah ataupun kita melakukan kunjungan ke kelurahan ketika melakukan istilahnya itu ada kumpul di kelurahan itu kita juga ikut nimbrung juga, Kak. penyuluhan ya, Iya, sama penyuluhan. seperti sosialisasi juga ya. Jadi untuk itu salah satunya yaitu radio, kemudian sosialisasi ke sekolah. Sekolah. Di kalau yang bulan ini tahun ini itu di SMK 15 Bekasi. Oke. Kemudian kita juga sisi internal, itu pastinya kita harus mengadakan sosialisasi juga kepada internal PLN sendiri. Kemudian ada program-program yang istilahnya itu ingin mereview kembali, SOP ataupun yang berhubungan dengan K3 di internal. Tapi kalau eksternal ya tadi itu, Kak, kita ke radio, kita ke sekolah. Oke. Ke perusahaan-perusahaan gitu juga, ke Seluruh corporate. perusahaan ya? perusahaan di Indonesia itu mengimplementasikan atau menyelenggarakan bulan K3 ini, Kak. Nah, Oke. itu juga penting ya, karena belum lama ini kan kita menerima banyak berita tentang kebakaran, Iya. korsleting listrik gitu. Itu juga ada biasanya, Mas, ke perusahaan-perusahaan ngasih tahu nih, mengedukasi atau seperti apa Ini kalau berpotensi, misalnya berpotensi ini. ini. Terus bagaimana keselamatan untuk di perusahaan-perusahaan jika terjadi amit-amit gitu ya, kecelakaan Iya. atau kebakaran itu sendiri gitu, Mas. Biasanya Materinya seperti itu. untuk K3 nih. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya namanya K3, Kak. Setiap perusahaan mempunyai bagian atau divisi K3 itu. Jadi kalau di PLN ada K3, mungkin di perusahaan lain ada K3-nya. Ada ya? K3-nya itu yang akan menyuruhkan sama seperti ini. Seperti Oke. itu. Oke. Nah, kalau kemarin kan kita sempat juga yang kayak yang korsleting itu ya, Iya. terjadinya kebakaran. Nah, ini hak dan kewajiban dari PLN ini sebenarnya sebatas mana nih? Kayak kalau misalnya terjadi amit-amit ya, terjadi hal yang itu, ini sebenarnya kalau dari media kita kan penyebabnya katanya korsleting atau arus pendek. Iya. Nah, ini sebenarnya jadi tanggung jawab PLN ataukah tanggung jawab kita nih? Iya, perusahaan Kayak itu gitu. sendiri. Nah, ini perlu edukasi juga nih ya. Aku juga perlu tahu deh Iya. kayaknya. Itu banyak yang nanya sih sebenarnya. Iya. Jadi, mau izin jelaskan ya, Pak ya? Iya. Boleh. Jadi untuk batas PLN itu adalah sampai dengan kWh meter kita sendiri. Oke. Nah, nanti Berapa dari- itu, Mas? pokoknya dari gardu kita sampai dengan kemeteran yang buat Oke. input token. Oke. Nah, atau yang buat lihat-lihat Oke. apa namanya itu?
angka di meteran. Nah, itu kan KWH meter namanya. Jadi PLN itu tanggung jawabnya sampai di KWH meter tersebut. Oke. Nah, untuk dari KWH meter sampai ke instalasi pelanggan dalam rumah itu jadi tanggung jawabnya pelanggan. Oke. Nah, di sosialisasi kita juga kita sering nyampein kalau untuk instalasi pelanggan itu wajib dicek minimal 10 tahun, tapi amannya 5 tahun sekali dicek. Nah, bahkan kita untuk pelanggan pasang baru dan tambah daya sendiri, kita juga harus ada syarat sertifikat layak operasi. Nah, itu untuk memastikan kalau instalasinya pelanggan sudah aman untuk dilistriki. Gitu. Kalau misalnya sertifikat layak operasi itu tidak ada, itu tidak bisa dilakukan pasang baru. Itu salah satu cara kita untuk aware terkait keamanan tadi yang tujuannya keamanan ya betul. sebenarnya ya gitu. Jadi kalau misalnya ada konsleting, ini berarti memang murni pure kesalahan dari si pengguna gitu ya. Iya, bisa jadi konsleting itu karena kabelnya sudah keluar. Tidak layak. Iya. Ya. Atau sudah ada yang terluka. Atau tadi yang seperti Mas Husen infokan, kalau misalnya ada yang gosong-gosong, itu sebenarnya sudah pertanda. Sudah pertanda harus diganti. Penggunaan peralatan yang tidak SNI juga salah satu penyebab untuk terjadinya konsleting. Jadi boleh kita cari yang murah, tapi tetap cari yang ada standar nasional. Iya. Itu semata-mata untuk keamanan kita sendiri. Betul. Mahal dikit nggak apa-apa, yang penting aman. Ya. Kan untuk jangka panjang juga ya, untuk keselamatan kita sama-sama. Apalagi kalau kita tidur pengennya kan aman ya, nggak ada ini amit-amit gitu ya. Tamu yang ngetop gitu ya. Lagi tidur pengen. Oke, ini kita dari tadi bahas soal keselamatan dan kita listrikan. Boleh kali di-spill sedikit tentang PLN mobile-nya nih. Nah, ini nih PLN mobile-nya. Pasti ada beberapa yang udah nunggu nih, pengen tahu nih soal promo-promo dan juga apa saja program-program PLN mobile yang lagi hype banget nih, sekarang. Untuk saat ini PLN tuh yang hype banget itu ada dua. Yang pertama, diskon tambah daya untuk pelanggan satu fasa dari mulai 450 sampai daya 7.700. Untuk semua tarif baik itu rumah tangga, sosial maupun bisnis, itu kalau mau tambah daya di PLN Mobile diskon sampai 50%. Wow. Diskonnya 50%. Diskonnya 50%. Sampai kapan? Nah, kebetulan hari ini terakhir, jadi ini hari ini kesempatan terakhir bapak-bapak ibu-ibu kalau mau tambah daya, ayo mumpung lagi besar ini 50% kan gitu. Untuk syaratnya gampang, cukup beli token berapapun nominalnya pasti dapat voucher, atau bayar listrik di PLN Mobile nanti dapat voucher untuk potong tambah dayanya. Oke. Langsung ya? Langsung. Jadi nanti pas beli atau bayar listrik di PLN Mobile langsung ke menu reward, di situ ada vouchernya. Jadi ketika kita tambah daya langsung input vouchernya aja, sama kayak kalau belanja di online shop kayak gitu. Iya. Untuk pembayarannya semuanya udah online, bisa dari MBK manapun, online payment manapun juga bisa. Dan ada satu lagi promo untuk ini kayaknya semua orang sudah pada tahu ya. Untuk 50% pembelian token, untuk yang pelanggan prabayar udah pasti kayak tadi udah disebutkan kan, beli 50.000 dapat 100.000. Itu untuk periode pembelian di bulan Januari sampai Februari. Tapi ada batasnya, itu khusus untuk pelanggan rumah tangga hingga daya 2.200. Jadi untuk bapak ibu yang rumahnya rumah tangga sampai 2.200, ayo maksimalin dah beli. Iya, beli dari sekarang nih ya. Kan bisa beli maksimal sampai 720 jendela, coba-coba aja berapa gitu. Nah, untuk pelanggan pasca bayar sendiri, kan kita promonya itu untuk penggunaan listrik di bulan Januari dan bulan Februari. Berarti itu isinya dia pembayaran di bulan Februari dan Maret. Khusus untuk pelanggan pasca bayar, dia baru bisa merasakan manfaatnya di tagihan bulan Februari yang muncul di Februari dan yang muncul di Maret. Seperti itu. Kalau itu sih nggak ada apa-apa ya, langsung udah otomatis kepotong. Tetap 50% juga? Iya, 50% untuk pembelian token dan nanti pasca bayar. Yang pasca bayar juga? Tapi khususnya rumah tangga ya? Khusus rumah tangga? Kita udah coba kok. Itu ya? Kita sudah merasakan manfaatnya ya. Oke deh, nanti kita akan bincang-bincang
kembali. Iya. Karena ada yang mau lewat lagi. Oh, ada yang mau Jadi lewat buat lagi. Mitra Jaman Oke. Siar, ditunggu ya kalau ada yang mau bertanya-tanya Iya. soal keselamatan ataupun ketenaga listrikan, juga promo-promo yang ada di PLN Mobile. Nanti Mbak Fitri juga akan kasih tahu ya apa aja nih keunggulan fitur-fitur PLN Mobile juga ya di Iya. sini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi. Di antara abang. Panteng terus. Ya, kita sudah ada di segmen terakhir talkshow kita Bang Gilang Iya, ya. betul. Bersama dengan PLN Kota Bekasi, ini masih ada pertanyaan yang banyak sekali sebenarnya, Banyak sebenarnya. tapi beberapa kita ini lagi ya, kita saring lagi ya Bang Gilang ya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tia di Pondok Permata Buni Bakti ya. Pertanyaannya katanya, Mas dan Mbak, kalau misalnya kami mau bangun rumah dengan atap, mau kita tinggikan nih, tingginya melebihi ukuran panjang kabel listrik rumah kita, apakah ada penambahan panjang kabelnya? Boleh minta tolong sama pihak PLN, bisakah? Dan apakah ada penambahan biaya untuk panjang kabel rumah kita? Oke. Terima kasih Ibu Tia, sebentar akan dijawab oleh Mas Ricardo ya. Siap. Baik, untuk hal itu kita perlu survei dulu ya. Oke. Jadi nanti Ibu Tia silahkan melakukan pengaduan di PLN Mobile. Iya. Nah, sebutkan tadi detail yang ingin dikajukan. Nanti maka kita akan kirim dulu tugas untuk survei. Nah, setelah dari hasil survei tadi, apakah perlu penambahan kabel atau tidak, apakah perlu terjadi pergeseran atau tidak, kan nanti kita tahu di lapangan. Nah, nanti setelah tahu di lapangan, kita akan menjelaskan ke Bu Tia sendiri. Oke. Yang penting tahap awalnya di Lapangan Mobile, nanti kita akan survei. Ibu Tia, semoga Survei dulu ya. semoga jelas ya Ibu Tia ya. Karena Ibu Tia mau ini ya, mau membangun rumah, Mau renovasi rumah. renovasi ya. Semoga lancar Ibu Tia. Ini mungkin satu lagi ya. Oke. Soalnya banyak banget ini, benar ya yang tadi. Infonya dong, Mas, Mbak, kalau yang kilometer mau ganti ke token nih harus bayar berapa? Nah, oke. Oke, untuk itu kita sebutnya migrasi ke prabayar ya. Iya. Untuk biaya sendiri pada dasarnya nggak ada, tapi nanti ada biaya token awal. Itu minimal 20.000. Token itu bukan BPR, nanti sama petugas ke lokasi Iya. yang dia ganti KWH meternya, si token awal yang dibayar itu akan dimasukkan ke KWH meter Bapak Ibu saat penggantian jadi KWH meter. Oke. Jadi minimal 20.000. Tapi terserah kalau mau 50, tapi sekalian kan tadi token lah. Iya, sekarang dari token sekarang diisi. Jadi intinya nggak ada biaya ya. Ada biaya. Nggak ada token ya. Oke, karena ini juga waktu sudah apa namanya sudah di ujung, kita ini sudah di ujung. Mungkin saat ini Mitra Jaman Siar, Teres sama Abang bilang hormat banget, belum bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk di WhatsApp-nya Elgangga. Tapi jangan takut kalau ada keluhan, ada pengaduan atau apapun yang ingin ditanyakan mengenai PLN, bisa langsung download dan install PLN Mobile. PLN Mobile. Mungkin untuk terakhir nih ya, sesi terakhir kita akan memberikan kesempatan kepada Mas dan Mbaknya untuk memberikan closing statement kepada masyarakat Kota Bekasi, tentunya Mitra Jaman Siar pendengar Radio Elgangga. Silakan. Oke, untuk semua pelanggan kami di Bekasi, Iya. ayo kita tambah daya yuk, mumpung lagi diskon 50% dan Nah. hari adalah hari terakhir untuk tambah daya gitu. Dan tetap perhatikan keselamatan ketenaga listrikannya di rumah masing-masing. Iya. Karena selamat aman dimulainya dari kita. Iya. Kalau kita menggunakan instalasinya harus yang ber-SNI. Iya. Dan jangan menumpuk-numpuk kayak menumpuk colokannya gitu. Oh iya. Karena itu keamanan dimulai dari diri kita sendiri, keselamatan juga buat kita dan kita untuk kita. Setuju. Oke. Yuk, Mitra yuk tambah daya yuk. Masih ada kesempatan hari ini terakhir ya. Sampai jam 00. Ya. 2359. 2359. 00 enggak? Iya. Oh enggak. Berarti besok dong kalau. Iya, kalau ada yang bingung bisa langsung tanya di PLN Mobile aja. Siap. Oke, siap. Nah, ini sekarang selanjutnya kita ke Mas Adita. Ya, waduh. Rugi banget rumahnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai keselamatan Iya. di dalam rumah Di ya. dalam rumah ya.
silakan. Sebenarnya sedikit banyak tadi sudah disinggung oleh Mbak Vicky ya. Jadi Iya. yang pertama tadi udah betul bahwasanya keselamatan itu adalah diri kita sendiri. Iya. Jadi yang pertama yang tahu bahaya itu adalah kita sendiri. Jadi kita harusnya aware atau memastikan betul bahwasanya yang kita lakukan itu adalah aman dulu. Jadi aman tadi itu sudah mengetahui sumber bahayanya, kita cegah, kita eliminasi, baru kita melakukan pekerjaan itu atau melakukan pekerjaan itu. Yang kedua itu adalah barang-barang atau material kita itu dijaga betul kalau sudah sesuai standar. Tadi sudah disebutkan SMI atau memang pemasangannya sudah baik dan benar. Dan selebihnya memang kita harus melakukan tindakan yang aman. Jadi itu adalah salah satu kunci bahwasanya kecelakaan itu 80% atau 90% itu adalah maneror apapun dari kita sendiri. Jadi kita harus betul-betul menjaga diri kita. Berarti kita harus tahu juga ya cara penggunaan, cara pakai setiap alat ya. Oke, baik, terima kasih Mas Adita. Dan selanjutnya dengan Mas Ricardo nih. Ricardo Pratama. Ini dari luar rumah ini. Iya. Dari luar rumah. Hal apa deh yang harus kita lakukan? Saya pesan satu ke pendengar Iya. yang di rumah maupun yang ada di sini. Iya. Intinya kalau ada hal yang berbau PLN, gardu, kabel, tiang, Iya. yang posisinya teman-teman kira kayaknya enggak harusnya kayak gini. Iya. Jangan pernah inisiatif eksekusi sendiri. Iya. Oke. Cukup lapor PLN Mobile, insya Allah teman-teman kita akan datang secepat mungkin. Siap. Cukup. Oke, Cukup. terima kasih Ya. Mas Ricardo yang pastinya kalau gitu dari sekarang nih udah harus download nih PLN Mobile ya. Betul. Selain banyak promo-promo, fitur-fitur lengkap ya soal Iya. pengaduan ataupun juga apapun yang ingin ditanyakan mengenai ketenaga listrikan ya, tentunya juga ya bisa diakses di PLN Mobile. Tidak terasa 1 jam dari jam 9 sampai dengan jam 10 Tara sama Bang Gilang ngobrol-ngobrol bersama dengan PLN Kota Bekasi. Terima kasih Mas dan Mbak semuanya. Sehat selalu, jaya terus untuk PLN Kota Bekasi ya. Kasih tepuk tangan dulu dong. Rame banget kan ya. Ini ya PLN tuh. Kita sudah selesai nih ya hari ini. Iya. Siaran kita sudah selesai dan juga talk show kita juga sudah selesai bersama dengan PLN Kota Bekasi. Terima kasih untuk Mitra Sejaman Siar yang sudah bergabung, sudah berpartisipasi di WhatsApp-nya El Gangga. Iya, betul. Tentunya habis ini akan ada Gelaran Kanjeng Ratu Inomarino ya. di gelaran Ohara Juli. Jadi buat Mitra Sejaman Siar yang mau dengerin lagu-lagu pop Indonesia, Ya. mau